Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Musafar dari Universitas Terbuka jurusan S1 PhD. Di sini saya akan membuat video tugas filsafat. Tugasnya adalah 4 soal. Soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi? Filsafat ilmu secara kritis mempertanyakan apakah objek material manusia yang didik dan objek formal proses pendidikan sudah jelas. Ia menjaga agar ilmu pendidikan tidak melenceng menjadi sekedar teknik melatih seperti melatih hewan, melainkan tetap berfokus pada pemanusiaan manusia atau humanisasi. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat? Filsafat memberikan landasan hakikat manusia. Pendidikan ada karena manusia adalah makhluk yang belum selesai dan harus dididik. Dengan memperkuat pemahaman tentang hakikat peserta didik, ilmu pendidikan memiliki jangkauan eksistensial yang kuat bahwa perannya tidak bisa digantikan oleh teknologi atau ilmu lain. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi? Disinilah peran pengawasan paling ketat terjadi. Filsafat ilmu menguji metodologi yang digunakan dalam riset pendidikan. Ia mempertanyakan apakah metode penelitian ini valid, apakah teori-teori pendidikan yang lahir sudah melalui uji empiris dan logika yang runtut atau hanya sekedar asumsi atau opini. Filsafat mencegah ilmu pendidikan terjebak pada pseudoscience atau sekedar tren kurikulum yang tanpa dasar ilmiah kuat. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat? Filsafat menyediakan berbagai pisau analisis metodologis seperti positivisme untuk riset kuantitatif, fenomenologi, dan hermeneutika untuk riset kualitatif, hingga teori kritis. Ini memperkaya cara para ilmuwan pendidikan dalam membedah masalah belajar mengajar, evaluasi, dan manajemen sekolah, sehingga produk pengetahuannya diakui secara ilmiah di dunia akademik. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi? Filsafat ilmu mengawasi penerapan ilmu pendidikan agar tidak diskursif atau eksploitatif. Misalnya, ia mengkritik jika pendidikan hanya dijadikan alat industri untuk mencetak buruh pabrik tanpa memodalkan moralitas. Ia juga mengawasi pemanfaatan teknologi seperti AI dalam pendidikan agar tetap menghormati privasi dan martabat manusia. Bagaimana filsafat ilmu memperkuat? Filsafat merumuskan teleologi tujuan akhir dari pendidikan. Di Indonesia, filsafat mengarahkan ilmu pendidikan untuk mengabdi pada pembentukan karakter seperti konsep Ki Hajar Dewantara atau profil pelajar Pancasila. Filsafat memastikan bahwa produk akhir dari ilmu pendidikan bukan sekedar manusia yang pintar secara kognitif, melainkan manusia yang bijaksana dan bermoral. Untuk yang soal nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Ya. Yang pertama, menghidupkan pilar ontologi, memahami hakikat realitas. Yang kedua, mempertajam pilar epistemologi, cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, menjaga pilar aksiologi, etika, dan nilai penerapan ilmu. Yang keempat, penerapan sikap ilmiah yang humanis dan inklusif. Yang kelima, menjembatani teori filsafat dengan realitas praktis. Yang ketiga, soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis dalam dunia pendidikan karena ia berfungsi sebagai alat bedah konseptual yang sangat tajam ketika menghadapi masalah pendidikan yang rumit seperti kurikulum yang tidak efektif, kejenjangan akses, atau degradasi moral siswa. Filsafat ilmu tidak melihatkan secara permukaan, melainkan menguliti masalah tersebut hingga ke akar-akarnya melalui 3 pilar utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Soal nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang pertama, dimensi kebijakan, landasan ontologis, penerapan konkret kebijakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dimensi kurikulum, landasan epistemologi, penerapan konkret pergeseran dari kurikulum berbasis konten padat ke kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, dimensi
Proses pembelajaran, landasan aksiologi penerapan Concord, pembelajaran berbasis proyek atau P5 pelajaran penguat profil pelajar Pancasila. Ya, begitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.